Baik, selanjutnya wal hayawanu kullu tahir. Semua hayawan itu semua kulluhu ya tahirun suci. Semua binatang itu suci. Illal kalbi wal khinzir, terkecuali anjing dan babi. Kalba wal khinzira. Ya, kecuali dua binatang itu najis. Ya. Nah, ada pendapat yang najisnya itu ketika binatang itu kering, ya enggak najis. Umpamanya ya, baju kita kering, bulu anjing itu kering, nempel, sempet kayak kucing gitu, nempel dikit gitu. Nah, itu ada yang makan enggak najis karena sama-sama kering. Tapi kalau kita keadaan basah, ditempel bulu anjing itu yang kering, berarti kena basah, jadi najis. Tapi kalau sampai dijilat, udah pasti itu karena basah. Ya makanya Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis beliau, kullu ardun ya masjidun ilal hammam wal maqbarah. Jadi semua bumi ini masjid, bisa buat sholat, terkecuali hamam dan makbaroh, terkecuali kamar mandi dan kuburan, di atas kuburan, bukan di sampingnya. Ini jangan salah paham, hadis ini disalahpahamin banyak. Ada yang nggak mau sholat kalau masjid depannya itu ada makamnya. Jadi yang dimaksud makbaroh itu di atas makam itu nggak boleh sholat. Tapi kalau di samping kanan kiri mah nggak apa-apa, yang penting nggak ada makam di bawah itu. Ya, kalau memang nggak boleh di mana-mana makam-makam para wali, samping masjid semuanya banyak. Ya, kalau memang itu nggak boleh, mereka lebih paham, beliau-beliau lebih paham ilmu fikih daripada kita yang baru baca kitab fikih yang tipis, baru tahu dari media medsos itu aja udah dibikin dalil. Nggak boleh. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi jangan jadi salah pahami dan dalam persepsi itu makbaroh itu di atas. Bahkan Rasulullah pernah ya di samping-sampingnya nggak apa-apa, yang penting jangan di atas makam itu loh. Ya, baik, kembali wal hayawan, semua itu suci ya, binatang itu terkecuali dua binatang tadi, najis wa ma tuwallada minhuma, dan apa yang dilahirkan dari keduanya ikut najis. Ya, umpama nih, memang namanya kasus ya, pertanyaan itu ada-ada saja. Babi atau anjing itu ngelahirin kambing, bentuk kambing, umpama ini ada, najis gak itu? Najis tetap, walaupun bentuknya beda. Ini pertanyaan seperti itu, karena yang terlahir dari itu mau nggak mau pokoknya terlahir dari situ, tidak tercampur darah najis, begitu ya. Walaupun dia ngelahirin domba, ngelahirin kambing, najis. Atau ngelahirin harimau, atau ngelahirin kucing gitu ya umpamanya. Ya, itu. Au min ahadihima, atau salah satunya. Pokoknya dua-duanya itu yang terlahir, apa yang terlahir dari dua-duanya ikut najis. Selanjutnya wal maitatu, bangkai. Maitah, mayit itu bangkai. Makanya kalau ada orang meninggal itu jangan disebut mayit dah, jenazah gitu. Mayitnya di mana? Mayit, bangkainya di mana, itu artinya gitu. Kalau kita tahu bahasa Indonesia, bangkainya di mana bangkainya? Enggak sopan banget ya. Mayitnya ada di mana? Oh, bangkainya di mana? Itu artinya gitu. Cuman udah jadi biasa aja, jadi jenazahnya di mana itu lebih sopan. Tapi kadang udah terbiasa, mayitun al-maitatu itu bangkai artinya. Mayitnya ada di mana? Gitu udah kalau tahu artinya udah kayak kasar banget kata-katanya gitu. Oke, wal maitatu kulluha, mait semua bangkai itu kulluha najisun, najis. Semua mayat itu bangkai ya, semua bangkai itu najis, illa samak wal jarad, terkecuali bangkainya ikan dan belalang, wal adami, dan bangkainya manusia. Ya, bangkai lo ya. Bangkainya sapi juga najis kalau nggak melalui penyembelihan.
Kalau udah melalui penyembelihan kan beda, bukan bangkai lagi. Kalau mati ya, mati secara normal mati itu bangkai udah najis. Ya, itu. Nah, kalau melalui penyembelihannya kan beda. Jadi perlu dipahami, maitah itu bangkai. Bangkai itu binatang yang tak melalui penyembelihan secara syarak itu dinamakan bangkai. Ya, makanya kalau menyembelih nggak memenuhi syariat, nggak sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW, bisa dikatakan itu bangkai. Ya, ada begitu. Nah, terkecuali samak nggak usah disembelih, mati di kolam di laut udah ambil goreng halal. Ya, kecuali ikan tuh wal jarad dan belalang. Nah, belalang itu pun ditafsirkan lagi. Yang sejenis belalang apa? Larong, apa jangkrik. Pokoknya sejenis belalang dimakan juga. Kan ya belalang maksudnya belalang yang ini. Kalau di secara detailnya sih belalang seperti apa yang halal ini seperti apa gitu. Ya. Yes, pokoknya jenis belalang. Jangan dikias-kias yang kayak berarti jangkrik sejenis belalang ya. Bukan. Nanti diikut sertakan halal nanti. Orang dulu kan memang laron itu dimakan, dibikin bayar juga. Ya nggak tahu. Barang-barang subhat lah seperti itu. Kalau memang nggak terpaksa jangan dimakan. Itu. Ya, jadi tiga itu tadi, di tiga bangkai tadi, ya. Kalau sudah meninggal, kalau sudah nggak ada nyawa berarti suci. Selain itu najis. Wa yuksalul ina, membasuh tempat millu wulughil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinzir dan babi, sab'a marat 7 kali, ihdahunna bit turab, salah satunya dengan debu. Orang pahamnya terakhirnya dengan debu. Nggak apa-apa yang mau yang pertama, mau yang kedua, yang ketiga, pokoknya tercampur dengan debu salah satu basuhannya. Nggak usah yang terakhir. Itu kan ihdahunna salah satunya, ya. Sudah jelas jadi ihdahunna salah satu. Itu harus tercampur dengan debu. Nggak boleh air semuanya, nggak boleh. Satu basuhan ada yang tercampur dengan debu. Itu yang terkena jilatan liurnya anjing. Najisnya tergolong najis mughalladh, najis ekstrim, najis yang besar. Wa yuksalu min sa'irin najasat, dan membasuh dari semua najis-najis, marratan ta'ti alaihi, sekali saja yang terkena najis. Wassalah satu afdol, yang 3 kali itu lebih utama. Pokoknya kalau kita kena najis apapun, najis mutawasito, ya najis yang sedang, medium, itu sekali saja udah nggak apa-apa. Yang penting najisnya hilang, baik najis hukmiyah maupun najis ainiyahnya hilang, udah suci. Ya cukup. Tapi afdolnya, bagusnya 3 kali untuk meyakinkan. Kalau 3 kali insya Allah kebanyakan bersih bener gitu. Kalau sekali masih meragukan sih, tapi kalau yakin bersih ya udah nggak apa-apa, sekali cukup itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ada seekor ayam tertabrak tuh langsung sekarat. Ya, kalau memang sudah mati sih nggak bisa. Kalau masih sekarat segera disembelih dengan bacaan basmalah. Jadi matinya itu karena sembelihan, bukan karena tabrakan. Ya. Nah, yang menjadi khilafiyah itu ketika berburu, sebenarnya itu berburulah ini jadi khilafiyah. Ketika berburu itu, ya, ada yang bilang ketika dia bismillahirrahmanirrahim, pas waktu nembak itu ya, atau memanah, mati, nggak sempat disembelih karena dia udah baca basmalah. Ada yang menghukumi halal, ada yang menghukumi haram karena dia nggak wajar mematikannya itu nggak secara wajar gitu. Terus jatuh, itu kemungkinan matinya karena jatuhnya masih sakarat. Ketika kena anak panah itu umpamanya burung apa gitu ya,
itu belum mati. Nah karena jatuh blek akhirnya mati. Nah matinya bukan karena kena panah tadi, tapi matinya kena jatuhan tadi itu. Itu yang bikin haram. Kalau yakin matinya gara-gara kena panah tadi itu, ya set, itu kan masih sekarat, masih agak lama gitu, blek agak lama. Tapi ya istilah memang sekarat ketika panahnya basmalah, set, udah pakai bismillah, itu ada yang mengatakan dihalalkan. Ya. Yang jelas ketika ada ayam tertabrak kok masih sakarat, segera disembelih dengan membaca basmalah, insyaallah jadi daging yang halal. Itu ya. Itu karena meninggalnya disebabkan bacaan basmalah. Orang nabrak kan nggak baca basmalah, sekaratnya ayam. Nggak sengaja. Itu loh ya. Nggak sengaja itu nabrak. Nah itu makanya ditambahin ketika masih hidup, ya masih ada sakaratul maut, udah tambahin. Maka ketika pengiriman sapi ketika lebaran Idul Adha dari Jawa ke sini perjalanannya, maka ada yang pingsan habis sakaratul maut, sapinya itu hampir mati. Kalau mati udah jadi bangkai, maka segera disembelih di tempat gitu, bahkan di atas truk disembelih biar jadi daging yang halal. Seperti itu triknya itu. Kalau memang nggak bisa ditolong, sembelih di tempat itu daripada mati jadi bangkai. Gitu. Paling mentok-mentok kalau udah jadi bangkai, kulitnya doang yang bisa dimanfaatkan disamak. Ya itu aja. Selain itu udah bangkai semua. Sayang kan, karena sembelih di tempat. Itu caranya. Ayam juga seperti itu. Kalau sakaratul mau ditabrak, segera. Tapi kalau nggak sempat kita sembelih, mati. Berarti itu karena tabrakan jadi bangkai. Oke. Baik, kita tutup. Al-Fatihah. اللهم فهمنا بالقرآن وعنا بالقرآن وسلمنا بالقرآن اللهم زدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة والخاتمة اللهم اجعلنا خلقنا من الدنيا الى الدين اجل قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.